Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Perkenalkan, saya Ananda Syakil Farel dengan NPM 14081020028 dari kelas Mobile Computing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester yang telah saya kerjakan. Baik, jadi kita langsung lanjut saja. Yang pertama, di sini ada rincian UAS-nya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi setelah itu, mungkin saya langsung saja menjelaskan apa yang telah saya kerjakan untuk UAS ini. Nah, jadi pertama, untuk Ubuntu server yang digunakan, saya menggunakannya yang versi 20.04.6. Lalu untuk OpenWrt yang digunakan adalah versi 23.05.2. Nah, lalu selanjutnya, hal yang saya lakukan adalah mempersiapkan MySQL di Ubuntu server. Lalu yang saya lakukan adalah menjalankan komen berikut ini pada Ubuntu servernya. Lalu menjalankan komen ini. Setelah itu menjalankan komen ini, dan setelah itu saya melakukan uji coba menjalankan MySQL di Ubuntu servernya untuk memastikan bahwa apakah MySQL-nya sudah berhasil terinstall atau belum. Nah, setelah itu saya coba jalankan MySQL-nya dan ternyata sudah muncul, maka MySQL-nya berhasil terpasang. Kita bisa lihat di sini ada database apa saja yang tersedia. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MySQL-nya. Untuk MySQL-nya berhasil. Lalu untuk yang selanjutnya, saya mempersiapkan MongoDB di Ubuntu servernya. Jadi yang saya lakukan adalah menjalankan komen berikut ini dan hasilnya adalah oke ketika dijalankan. Lalu saya menjalankan komen ini yang mana di sini ditampilkan pada servernya itu ada ini ya yang ada di pada layar di sini yang ada banyak. Lalu selanjutnya saya menjalankan komen berikut ini yang echo dan ketika dijalankan maka hasilnya seperti ini. Lalu saya menjalankan komen ini sudo yang ini. Selanjutnya saya menjalankan komen ini dan komen selanjutnya. Nah, saya mencoba menjalankan sudo sistem ctl status Mongo. Nah, ketika dijalankan hasilnya ini kita bisa lihat ya untuk MongoDB-nya bahwa MongoDB-nya sudah terpasang dengan baik ya di Ubuntu servernya. Jadi sudah bisa digunakan dan lalu saya menjalankan komen sudo yang terakhir ini yang sistem ctl enable MongoDB supaya supaya eh, MongoDB ini bisa digunakan apa ya setiap kali boot gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk websitenya, saya melakukan konfigurasi website dengan menjalankan serangkaian komen. Nah, yang pertama di sini saya ada menjalankan komen yang ini, update dan upgrade. Selanjutnya saya mempersiapkan OpenSSH server. Lalu saya menjalankan ini. Lalu saya menjalankan ini yang status SSH. Dan ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Lalu saya memasang Apache dan berhasil. Lalu menjalankan UFW atau UFW ya. Lalu menjalankan ini allow HTTP dan allow HTTPS. Nah, selanjutnya saya melakukan atau mempersiapkan konfigurasi OpenWrt. Nah, yang saya lakukan adalah langkah awal saya adalah mendownload file OpenWrt yang diperlukan. Nah, saya mendownload OpenWrt versi 23052. Nah, saya mendownload versi yang relatif cukup baru apabila dibandingkan dengan versi-versi lainnya. Dan image yang saya download adalah yang generic Squash FS Combine IMG yang GZ yang dapat di-download di link berikut. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk di layarnya. Nah, langkah selanjutnya adalah saya menyiapkan software untuk unzip. Dalam kasus ini spesifiknya adalah gzip. Dan setelah setupnya berhasil dilakukan, saya lanjut lagi
ke tahapan selanjutnya yaitu melakukan unzip dengan cara melakukan gzip ya, menjalankan gzip dan sisanya ini. Dan setelah dijalankan unzip itu, maka yang akan muncul adalah file yang sebelumnya berekstensi gz itu akan berubah menjadi file berekstensi img. Lalu selanjutnya saya menyiapkan file VDI-nya. Nah, untuk mempersiapkan file VDI-nya, sa- saya menjalankan komen seperti ini, VBox dengan menggunakan VBox Manage. Dan komennya berhasil dijalankan. Dan ketika dijalankan komennya itu, maka suatu file baru berekstensi VDI akan terbentuk. Lalu saya melakukan uji coba menjalankan mesin virtual yang telah dipasang OpenWrt untuk memastikan apakah sudah berjalan atau belum. Dan ketika saya coba jalankan ya di virtual mesin saya, OpenWrt-nya bisa dilihat di sini bahwa sudah berhasil dijalankan dan terpasang dengan baik. Nah, selanjutnya saya langsung bahas ke yang GNS3. Nah, kurang lebih tampilannya begini untuk yang pengaturan di GNS3. Ini yang sebelah kiri itu ketika belum di start ya. Jadi masih ada merah-merahnya. Di sebelah kanan ketika sudah di start. Jadi di sini ada kurang lebih ada cloud, ada satu switch, ada dua server, dan ada satu router ya, router OpenWrt. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan masing-masing sudah berhasil terkoneksi dengan baik, sudah bisa berhubungan antara device satu dengan device lainnya. Nah, untuk Ubuntu server sendiri, saya coba melakukan ifconfig dan hasilnya berhasil muncul seperti ini dengan IP-nya sekian, lalu Ubuntu server 2 juga begitu, IP-nya sekian. Nah, saya melakukan uji coba koneksi dari Ubuntu server satu ke server 2 dan hasilnya seperti ini ya, berhasil untuk koneksinya dan saya juga melakukan hal yang sebaliknya dari server 2 ke server satu. Hasilnya kurang lebih seperti ini berhasil berjalan. Nah, untuk gambarnya seperti itu. Jadi untuk hubungan yang ada di sini sudah berhasil berjalan. Koneksinya sudah berhasil terbuat. Lalu selanjutnya saya melakukan konfigurasi firewall ya. Jadi di sini eh, saya juga menjalankan beberapa serangkaian komen ya. Jadi di sini ada komen yang sudo nano ini, sudo UFE default ini, yang ini allow SSH, allow 22, allow 2222, lalu yang ini dan yang ini khususnya ini untuk memungkinkan untuk menjalankan dari range IP tertentu saja gitu yang bisa mengaksesnya. Nah, lebih seperti itu. Jadi komen yang digunakan ini. Nah, selanjutnya untuk wireshark dan analisis. Nah, pertama kita lihat yang kondisi antara Ubuntu Server satu dan switch dulu dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Bisa kita lihat di wireshark-nya hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk yang Ubuntu Server 2 hasilnya seperti ini. Maksud saya Ubuntu Server 2 dengan switch. Nah, selanjutnya kondisi antara switch dan dengan cloud hasilnya seperti ini kurang lebih. Lalu selanjutnya kondisi antara switch dengan router OpenWrt. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari semua yang telah saya lakukan itu, saya melakukan beberapa analisis yang terhadap apa yang telah dilakukan. Jadi berdasarkan pengetesan yang telah dilakukan dengan menggunakan Wireshark, kita dapat melihat bahwa terdapat aktivitas di antara masing-masing objek yang dibuat di GNS3. Jadi ada aktivitas gitu, entah itu ada request atau semacamnya, atau pertukaran data. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang Wireshark-nya. Lalu selanjutnya, terkait beberapa masalah yang ada, saya berasumsi masalah-masalah tersebut mungkin disebabkan oleh antara lain adanya perbedaan versi tertentu dari perangkat lunak yang digunakan. Misalkan sebagai contoh, saya sempat mencoba software dengan versi tertentu gitu untuk menjalankan hal tertentu dengan langkah tertentu, namun tidak berhasil dijalankan gitu. Namun ketika diganti ke versi lainnya, misalkan yang lebih baru gitu ya, nah itu bisa berhasil gitu. Walaupun mungkin ada langkah tertentu yang agak sedikit diubah sedikit gitu, ada yang harus dioprek sendiri, dicari-cari sendiri. Lalu yang kedua adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam penerapan konfigurasi, mungkin ada kesalahan dalam menerapkan komennya atau semacamnya.
Lalu yang ketiga ada hambatan berupa terbatasnya sumber panduan untuk penerapannya. Jadi saya merasa eh, sumber panduan gitu atau apa ya mungkin sumber belajarnya juga cukup terbatas. Jadi ada sedikit hambatan. Jadi membuat eh, membuat beberapa penerapan hal tertentunya menjadi lebih challenging. Lalu yang keempat, hambatan berupa tersedianya panduan, namun panduannya tidak sesuai dengan perangkat yang saya miliki. Misalkan beberapa panduan yang saya temukan itu di di internet misalkan ya, itu beberapa panduan menggunakan Linux gitu. Sedangkan saya menggunakan Windows. Nah, hal ini agak sedikit menimbulkan masalah atau hambatan karena ada beberapa hal yang misalnya ada di Linux namun tidak ada di Windows. Nah, sehingga harus dicari-cari dulu eh, apa yang ekuivalen dengan yang ada di Windows begitu. Nah, bahkan kadang saya menemukan bahwa ada yang tidak ekuivalen gitu. Jadi agak penerapannya agak sulit gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, untuk yang Wireshark-nya kurang lebih tampilannya seperti ini ya, kalau ketika dijalankan. Lalu untuk GNS3-nya kurang lebih seperti ini yang telah saya buat. Ada server 2, ada OpenWRT di sini, ada switch, dan ada cloud. Dan masing-masing sudah dapat berkomunikasi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Mungkin seperti itu dari apa yang telah saya kerjakan. Mungkin sekian dari apa yang telah saya presentasikan ini untuk ujian akhir saya. Saya sangat mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun kesalahan-kesalahan lainnya gitu. Saya mohon maaf dan ini saya dapat menjadi kesempatan saya untuk belajar lagi. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.